Warung pocong, tumbal laris yang mengerikan. Di sebuah persimpangan jalan yang sepi, di pinggiran kota yang mulai ditinggalkan, berdiri sebuah warung sederhana. Warung itu bernama Warung Pocong, sebuah nama yang aneh dan mengundang rasa penasaran. Meskipun lokasinya terpencil dan namanya menyeramkan, warung itu selalu ramai pengunjung. Setiap malam, aroma masakan yang lezat menguar dari warung itu, menggoda siapapun yang melintas. Hidangan-hidangan yang disajikan di sana memang luar biasa enak, membuat lidah bergoyang dan perut kenyang. Banyak yang mengatakan bahwa warung itu memiliki resep rahasia turun-temurun yang membuatnya begitu istimewa. Namun, di balik kelezatan hidangannya, tersembunyi sebuah misteri kelam. Warung pocong memiliki sejarah panjang yang dipenuhi dengan cerita-cerita mistis dan penampakan-penampakan mengerikan. Konon, pemilik warung itu menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, dan tumbal yang ia persembahkan adalah nyawa manusia. Suatu malam, seorang pemuda bernama Roni memutuskan untuk mencoba makan di warung pocong. Ia penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang warung itu, namun rasa laparnya lebih besar daripada rasa takutnya. Roni memesan nasi goreng, hidangan andalan warung itu. Saat ia menunggu pesanannya, ia melihat sekeliling warung dengan rasa ingin tahu. Warung itu tampak biasa saja, tidak ada yang aneh atau menyeramkan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah lukisan pocong yang tergantung di dinding. Lukisan itu sangat realistis, seolah-olah pocong itu akan keluar dari bingkai dan menerkam siapa saja yang berani menatapnya. Roni merasa merinding, namun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Pesanan Roni datang. Nasi gorengnya tampak lezat, dengan aroma yang menggugah selera. Ia mulai makan dengan lahap, menikmati setiap suapan. Namun, saat ia sedang asyik makan, ia melihat sesuatu yang membuatnya tersedak. Di sudut ruangan, pocong dari lukisan itu telah keluar dari bingkai dan berdiri di sana, menatap Roni dengan mata kosong. Pocong itu tampak nyata, dengan kain kafan yang kotor dan bau busuk yang menyengat. Roni menjatuhkan sendoknya dan berteriak ketakutan. Ia berlari keluar dari warung tanpa membayar, meninggalkan nasi gorengnya yang belum habis. Ia berlari sekencang-kencangnya, tidak berani menoleh ke belakang. Berita tentang penampakan pocong di warung pocong menyebar dengan cepat. Banyak orang yang penasaran dan ingin membuktikannya sendiri. Namun, tidak sedikit juga yang ketakutan dan menjauhi warung itu. Pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Karto, membantah semua tuduhan tentang pesugihan dan pocong. Ia mengatakan bahwa itu hanya rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang iri dengan kesuksesannya. Namun, semakin ia membantah, semakin banyak orang yang percaya bahwa warung itu memang angker. Malam demi malam, penampakan pocong terus terjadi. Ada yang melihatnya sedang duduk di meja makan, ada yang melihatnya sedang memasak di dapur, dan ada juga yang melihatnya sedang berjalan-jalan di sekitar warung. Setiap orang yang melihat pocong itu, pasti ketakutan setengah mati. Ada yang pingsan, ada yang lari tunggang langgang, dan ada juga yang sampai sakit karena syok. Teror pocong itu membuat warung pocong semakin terkenal, namun juga semakin ditakuti. Suatu hari, sebuah tim pemburu hantu datang ke warung pocong. Mereka adalah sekelompok anak muda yang memiliki minat pada hal-hal mistis dan ingin membuktikan kebenaran tentang warung itu. Tim pemburu hantu itu terdiri dari 5 orang. Andre, seorang pemimpin yang berani dan percaya diri. Maya, seorang gadis cantik yang memiliki kemampuan indigo. Dimas, seorang ahli teknologi yang selalu membawa peralatan canggih. Ratih, seorang gadis tombu yang jago bela diri. Dan Doni, seorang pemuda humoris yang selalu bisa mencairkan suasana. Mereka datang ke warung pocong pada malam hari, saat warung itu tutup. Mereka membawa peralatan lengkap, seperti kamera inframerah, alat perekam suara, dan EMF meter. Mereka juga membawa senjata-senjata untuk berjaga-jaga, seperti pistol air, garam, dan bawang putih. Mereka memasuki warung dengan hati-hati, mengamati setiap sudut ruangan. Warung itu tampak gelap dan sunyi, hanya cahaya bulan yang menerangi sebagian ruangan. Mereka menyalakan senter dan kamera inframerah mereka,
berharap bisa menangkap sesuatu yang tidak biasa. Maya, yang memiliki kemampuan indigo, merasakan energi negatif yang kuat di warung itu. Ia merasa seolah-olah ada banyak makhluk halus yang berkeliaran di sana, mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Aku merasakan sesuatu yang jahat di sini, bisik Maya kepada teman-temannya. Kita harus berhati-hati. Mereka mulai menjelajahi warung, memeriksa setiap ruangan. Di dapur, mereka menemukan beberapa peralatan masak yang tampak tua dan berkarat. Di ruang makan, mereka menemukan meja dan kursi yang berdebu dan tidak terawat. Di gudang, mereka menemukan tumpukan barang-barang bekas yang berantakan. Saat mereka sedang memeriksa gudang, mereka mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Mereka berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka saling pandang dengan cemas, merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, lampu di gudang padam. Mereka terjebak dalam kegelapan. Mereka menyalakan senter mereka, namun cahaya senter itu tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. "Siapa di sana?" teriak Andre. Tidak ada jawaban, hanya suara keheningan yang mencekam. Mereka mendengar suara langkah kaki lagi, kali ini lebih dekat. Mereka mengarahkan senter mereka ke arah suara itu, dan mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terbelalak. Sebuah pocong muncul dari kegelapan, berdiri tepat di depan mereka. Pocong itu tampak lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Kain kafannya berwarna putih kusam, dengan noda darah yang terlihat jelas. Wajahnya pucat pasi, dengan mata melotot dan mulut terbuka lebar. Bau busuk yang menyengat keluar dari tubuhnya. Maya menjerit ketakutan, sedangkan Dimas dan Ratih mundur beberapa langkah. Andre dan Doni berusaha untuk tetap tenang, namun mereka juga merasa ngeri. Pocong itu perlahan-lahan mendekati mereka, mengulurkan tangannya yang kurus dan berjari panjang. Mereka berusaha untuk menghindar, namun pocong itu terlalu cepat. Maya merasakan sentuhan dingin di lengannya. Ia menjerit kesakitan dan pingsan. Dimas mencoba untuk membantunya, namun ia juga diserang oleh pocong itu. Pocong itu mencengkeram leher Dimas dengan kuat, membuat Dimas kesulitan bernapas. Ratih mencoba untuk melawan pocong itu dengan tendangan dan pukulan, namun pocong itu tidak terpengaruh. Pocong itu terus mencekik Dimas, semakin kuat. Andre dan Doni tidak tinggal diam. Mereka mengambil senjata-senjata mereka dan menyerang pocong itu. Andre menembakkan pistol air ke arah pocong itu, sedangkan Doni melemparkan garam dan bawang putih ke arahnya. Namun, serangan mereka tidak mempan. Pocong itu terlalu kuat. Ia bahkan tidak terganggu oleh air, garam, dan bawang putih. Ia terus mencekik Dimas, semakin erat. Dimas mulai kehilangan kesadaran. Wajahnya membiru dan tubuhnya lemas. Ratih berusaha untuk melepaskan cengkeraman pocong itu, namun ia tidak bisa. Andre dan Doni semakin panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka melihat Dimas yang sekarat dan Maya yang pingsan. Mereka merasa putus asa. Tiba-tiba, Andre teringat sesuatu. Ia pernah membaca sebuah buku tentang cara mengusir pocong. Ia ingat bahwa pocong takut dengan suara adzan. Andre mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman adzan. Suara adzan itu menggema di seluruh gudang, membuat pocong itu meringis kesakitan. Pocong itu melepaskan cengkeramannya pada Dimas dan mundur beberapa langkah. Andre terus memutar rekaman adzan, semakin keras. Pocong itu semakin kesakitan. Ia menutup telinganya dengan tangannya, namun suara adzan itu terus terdengar. Akhirnya, pocong itu tidak tahan lagi. Dia berteriak kesakitan dan menghilang dalam sekejap. Andre, Doni, dan Ratih segera memeriksa kondisi Dimas dan Maya. Dimas masih hidup, namun ia sangat lemah. Maya sudah siuman, namun ia masih syok. Mereka membawa Dimas dan Maya keluar dari gudang dan memberikan pertolongan pertama. Setelah Dimas dan Maya sedikit pulih, mereka memutuskan untuk meninggalkan warung pocong. Mereka kembali ke markas mereka dan membahas pengalaman mereka. Mereka sepakat bahwa warung pocong memang angker dan pocong itu adalah makhluk yang sangat berbahaya.
Mereka juga sepakat bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang warung itu dan pemiliknya, Pak Karto. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana dan mengapa pocong itu muncul. Mereka mulai melakukan penyelidikan, mencari informasi dari berbagai sumber. Mereka mewawancarai warga sekitar, mencari tahu sejarah warung itu, dan mencari tahu tentang Pak Karto. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, mereka menemukan beberapa fakta yang mengejutkan. Mereka menemukan bahwa warung pocong memang menggunakan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Mereka juga menemukan bahwa Pak Karto telah melakukan banyak ritual gelap dan mempersembahkan banyak tumbal untuk pocong itu. Mereka juga menemukan bahwa pocong itu adalah arwah seorang wanita muda yang dibunuh oleh Pak Karto. Wanita itu adalah mantan kekasih Pak Karto yang menolak untuk membantu Pak Karto dalam melakukan pesugihan. Pak Karto membunuh wanita itu dengan cara yang keji dan membuang mayatnya di hutan. Arwah wanita itu tidak tenang dan terus menghantui Pak Karto. Ia meminta Pak Karto untuk menghentikan pesugihannya dan mengembalikan mayatnya kepada keluarganya. Namun, Pak Karto tidak menghiraukan permintaan arwah wanita itu. Ia terus melakukan pesugihan dan semakin kaya raya. Arwah wanita itu semakin marah dan dendam. Ia mulai meneror Pak Karto dan orang-orang yang datang ke warung pocong. Tim pemburu hantu memutuskan untuk menghentikan Pak Karto dan pocong itu. Mereka kembali ke warung pocong pada malam hari, membawa peralatan lengkap dan senjata-senjata mereka. Mereka memasuki warung dengan hati-hati, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mereka mencari Pak Karto, namun ia tidak ada di sana. Mereka hanya menemukan pocong itu, yang sedang duduk di meja makan, menunggu mereka. Pocong itu bangkit dari kursinya dan mendekati mereka dengan perlahan. Ia mengulurkan tangannya yang kurus dan berjari panjang, mencoba untuk menyerang mereka. Tim pemburu hantu tidak gentar. Mereka melawan pocong itu dengan segala kemampuan mereka. Andre menembakkan pistol air yang berisi air suci ke arah pocong itu. Maya menggunakan kemampuan indigonya untuk melemahkan pocong itu. Dimas menggunakan alat-alat canggihnya untuk mengganggu pocong itu. Ratih menggunakan keahlian bela dirinya untuk menyerang pocong itu. Dan Doni menggunakan humornya untuk mengalihkan perhatian pocong itu. Pertempuran berlangsung sengit. Pocong itu sangat kuat dan sulit dikalahkan. Ia menyerang mereka dengan berbagai cara, seperti mencekik, mencakar, dan melempar benda-benda. Namun, tim pemburu hantu tidak menyerah. Mereka terus berjuang, saling melindungi, dan tidak pernah putus asa. Mereka percaya bahwa mereka bisa mengalahkan pocong itu dan menghentikan kejahatan Pak Karto. Setelah berjam-jam bertempur, akhirnya mereka berhasil mengalahkan pocong itu. Tim pemburu hantu merasa lega. Mereka telah berhasil mengalahkan pocong itu dan menyelamatkan warung pocong dari kutukannya. Mereka juga berhasil mengungkap kebenaran tentang warung itu dan pemiliknya, Pak Karto. Mereka melaporkan temuan mereka kepada polisi. Polisi segera menangkap Pak Karto dan menyelidiki kasusnya. Pak Karto akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang ia lakukan. Warung pocong ditutup dan tidak pernah dibuka lagi. Bangunannya dibiarkan kosong dan terbengkalai. Namun, cerita tentang warung itu dan pocongnya tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Warung pocong menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi pengingat akan bahaya pesugihan dan pentingnya menjaga diri dari godaan setan.